Hello everyone, how are you today? I hope you always healthy. Meet me again, Yayang Hoirunisa. And today we will learn about language structure, part of narrative. Jadi kemarin kita udah belajar tentang what is narrative. Kita udah overview semuanya dari pengertian, kemudian jenis-jenisnya, terus kebahasaannya. Dan sekarang kita akan bahas language structure atau kebahasaannya secara lebih merinci lagi. The first is simple past tense. Di pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, saat membahas recount text, kalian sudah belajar tentang simple past tense. Jadi sekarang kita akan mengulang sedikit. Rumus dari simple past tense adalah subject, kemudian verb to, kemudian object. Ingat ya, kuncinya ada di verb to. Bisa menggunakan verb to atau verb 3. Simple past tense terdiri dari 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positive tense, susunannya yaitu subject, verb to atau verb 3, kemudian object. Contohnya, he played football. He merupakan subject, played merupakan verb to dari kata play, asalnya play, kemudian diubah ke bentuk verb to menjadi played. Kemudian objeknya football. Selanjutnya ada bentuk negatif, susunannya yaitu subject, ditambah did, ditambah not, kemudian verb 1, kemudian objek. Perlu diingat saat past tense berbentuk negatif dan interrogatif itu tidak lagi menggunakan verb 2 atau verb 3, tapi menggunakan verb 1. Sedangkan di negatif sendiri itu harus ditambah dengan did dan not. Contohnya, he did not play football. He merupakan subjek, kemudian did not merupakan kunci dari negatif past tense, kemudian verb 1 play, kemudian objeknya football. Dan yang terakhir adalah interrogatif, susunannya yaitu did. Interrogatif harus diawali dengan did, kemudian subject, kemudian verb 1, kemudian objek. Contohnya, did he play football? Did, kemudian he merupakan subjek, play merupakan verb 1, kemudian football merupakan objek. Oke, perhatikan contoh kalimat dari simple past tense di bawah ini. Yang pertama ada he drew the old man out of the ditch. Ini merupakan bentuk kalimat positifnya. He merupakan subjek, kemudian drew merupakan verb 2 dari kata draw, kemudian the old man merupakan objek. Sedangkan out of merupakan preposition dan the ditch merupakan noun. Kita pindah ke contoh nomor 5. Did he live in this house? Merupakan contoh dari kalimat interrogatif. Kenapa disebut dari kalimat interrogatif? Karena dia diawali dengan kata did. Dan kita meloncat lagi ke contoh yang ada di nomor 10. She did not sleep. Ini merupakan contoh dari kalimat negatif past tense. Karena setelah subjek ditambahi dengan did dan not, baru diakhiri dengan verb 1. Next is time connective. Time connective is a word used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. Jadi, time connective merupakan kata hubung dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menghubungkan antar satu kata dengan kata yang lainnya. Dan ini menunjukkan waktunya gitu. Seperti contoh firstly, awalnya, kemudian lastly, akhirnya, kemudian finally, hasil akhirnya. Atau yang paling sering digunakan adalah when, ketika, atau
now, sekarang, meanwhile. Contoh dari when ya, itu when you come to my house, I will wake up. When you come to my house, I will wake up. Ketika kamu datang ke rumahku, saya akan bangun. Gitu. Atau biasanya kalau firstly, lastly, finally ini digunakan untuk step-step yang menunjukkan awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa, hasil akhirnya seperti apa. The next is adjective. Adjective is a word that describe a noun or pronoun. Jadi, adjective adalah kalimat yang menjelaskan tentang noun atau pronoun. Sederhananya, adjective merupakan kalimat yang menjelaskan benda atau mendeskripsikan orang. Tapi di sini kita akan mendalami sedikit tentang adjective. Adjective tell us about nouns. Jadi, kalau nouns, kita itu nggak cuma belajar tentang bentuknya aja gitu. Biasanya kan cuma bentuk atau sifat ya yang diajarkan. Sekarang kita lihat adjective itu membahas apa aja sih. Gitu. Yang pertama ada what size, ukuran. Ukurannya how tiny contohnya. Besar atau kecil. Kemudian what color, adjective juga menjelaskan tentang warna gitu. Apakah warnanya hitam, ataukah warnanya putih, ataukah warnanya biru, dan lainnya. Kemudian menjelaskan tentang jumlah. How many? Berapa banyak? 5, 3, 1. Kemudian how does it look? Gimana sih penampilannya? Apakah penampilannya dull atau lovely? Kemudian how does it taste? Rasa gitu. Seperti sour, kecut, spicy, pedas. Jadi kata-kata sour, kata-kata spicy itu merupakan kalimat adjective. Merupakan kata-kata adjective. Kemudian how does it feels? Gimana rasanya? Feel sama feeling itu beda. Feel itu sesuatu yang bisa kita pegang. Sedangkan feeling itu perasaan. Nggak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. How does it feel? Gimana sih rasanya gitu. Rasanya kalau dipegang lembut, berarti soft. Kemudian selanjutnya ada what shape? Bentuknya seperti apa? Atau bentuknya round, bulat, atau triangular, atau selain itu. Kemudian how does it behave? Slow or hungry? Kemudian feelings ya. Tadi sudah dijelaskan perbedaan feel dengan feelings. Feel itu sesuatu yang bisa perasaan tapi kita bisa nyentuhnya. Jadi kayak permukaan bantal yang lembut, itu feel. I feel. Kemudian kalau feelings itu lebih ke perasaannya, happy, kemudian sad, dan sebagainya. Then ada adverb and adverbial phrase yang digunakan untuk mendeskripsikan waktu dan tempat dari suatu kejadian tersebut. Karena kita bahasnya tentang naratif yang berhubungan dengan legend, dan ini kan legend ini kan kita nggak tahu waktu tepatnya itu kapan dan tempat pastinya itu di mana. Jadi kita cukup menggunakan kata-kata once upon a time, pada suatu hari, pada suatu waktu, atau long time ago, pada zaman dahulu kala. Kemudian ada action verb. Jadi action verb digunakan adalah sebuah kata kerja yang menjelaskan tindakan subjek atau menjelaskan tindakan seseorang yang ada pada kalimat tersebut. Jadi kata lainnya adalah action verb ini menjelaskan tindakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut gitu. Contohnya seperti jump, run, walk. Ya, jump, meloncat, run, lari, dan walk, jalan. Okay, maybe that's all for today. Thanks for your great attention. If you have any question, you can find me on WhatsApp, and see you next time.